Halo, senang bisa bertemu kembali. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 4 tentang poster. Bersama saya, Pak Pram. Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai atau masyarakat luas. Ini ada contoh gambar poster minuman segar anak muda, coba-coba. Kemudian ada poster cintai bumi. Lalu juga ada poster ayo hemat air. Poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang dinilai strategis seperti sekolah, kantor, pasar, mal, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Informasi yang ada pada poster umumnya bersifat mengajak masyarakat. Fungsi poster antara lain sebagai media publikasi mengenai suatu kegiatan kepada masyarakat, sebagai media publikasi produk, barang, atau jasa kepada masyarakat luas, juga sebagai media untuk menyampaikan imbauan dan ajakan kepada masyarakat untuk melakukan kebaikan bersama. Misalnya, gerakan anti narkoba, gerakan memakai masker, buang sampah pada tempatnya, dan sebagainya. Yang keempat, sebagai sarana kreatif dan imajinatif bagi para pelajar dan para desainer grafis. Tujuan poster memperkenalkan produk barang atau jasa yang dijual kepada masyarakat sehingga masyarakat mempergunakan atau mengkonsumsinya. Contohnya, minuman segar anak muda, coba-coba. Lalu, masyarakat menjadi tahu akan adanya kegiatan dan diharapkan dapat menghadiri atau mengikutinya. Misalnya kegiatan lomba, kegiatan donor darah, peringatan Hari Sumpah Pemuda, dan sebagainya. Contohnya, ini adalah gambar poster yang mengajak orang untuk mengikuti aksi donor darah. Yuk kita donor darah di PMI, bisa setiap hari pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Tujuan yang ketiga adalah mengingatkan dan mengajak masyarakat tentang hal yang seharusnya dilakukan. Misalnya ajakan untuk melindungi satwa langka, seperti gambar pada latar belakang di layar ini. Melindungi satwa langka, tertib berlalu lintas, membuang sampah pada tempatnya, memakai masker, dan menjaga jarak di masa pandemi, dan sebagainya. Ini contohnya, ajakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Masyarakat juga diingatkan dengan kata, jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Ciri-ciri poster yang pertama, poster memiliki komposisi perpaduan gambar, warna, dan tulisan yang menarik perhatian orang yang melihatnya. Bahasa yang dipergunakan singkat, padat, jelas, dan menarik. Menggunakan slogan yang mudah diingat oleh banyak orang, dan mempergunakan kalimat yang bersifat ajakan atau persuasif. Dapat meninggalkan kesan meskipun masyarakat melihat dan membacanya sambil lalu. Yang keenam, poster biasanya ditempel atau ditempatkan di ruang publik, di lokasi yang strategis atau dimuat di media cetak, juga di media sosial. Sekarang kita lihat jenis-jenis poster berdasarkan isinya. Yang pertama adalah poster niaga atau poster komersial. Jenis ini menawarkan produk barang atau jasa kepada masyarakat. Contohnya tadi minuman segar anak muda, coba-coba. Lalu ada Magic Color, ini poster tentang pensil warna. Magic Color membawa keajaiban pada setiap gambar. Dibuat semenarik mungkin supaya mudah diingat dan menarik perhatian untuk membelinya. Poster kegiatan yang kedua. Poster kegiatan berisi rencana kegiatan yang ditawarkan untuk dihadiri atau diikuti oleh khalayak ramai. Misalnya, ini adalah contoh poster seleksi pemeran drama sekolah, pementasan Sumpah Pemuda, Kita Berhikmat Bangsa Bermartabat, pendaftaran untuk calon pemeran drama, itu tanggal 1 sampai 8 September 2020. Segera daftarkan dirimu melalui ketua kelas masing-masing.
Jadi ini contoh poster yang dibuat dan dipasang di sekolah untuk melakukan kegiatan bersama pementasan Sumpah Pemuda. Jenis-jenis poster yang berikutnya. Yang ketiga adalah poster pendidikan berisi tentang hal-hal yang bertemakan pendidikan, seperti sosialisasi sebuah program dari pemerintah, ajakan untuk giat dalam belajar, misalnya senangnya di hari pertama sekolah ini menunjukkan dan mengajak siswa-siswa untuk masuk di hari pertama sekolah. Contoh lain, ayo semangat sekolah, raih prestasi agar masa depan cerah. Ajakan untuk bersemangat dan giat belajar di sekolah. Yang keempat, poster kampanye atau poster propaganda. Poster yang sengaja dibuat dengan tujuan mengkampanyekan berbagai macam hal tertentu, misalnya orang, acara, atau kegiatan, atau gerakan bersama. Kalau orang misalnya pada saat pemilu, pilkada, pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden. Contohnya, kami hadir, kota lebih maju. Contohnya seperti itu. Contoh lain, gerak bersama memakai masker, cegah penyebaran virus corona. Pakai masker dengan benar, kapanpun, dimanapun. Jenis poster yang kelima adalah poster film berisi gambaran isi sebuah film untuk mempromosikannya. Setiap film pasti punya poster, contohnya poster film Laskar Pelangi, poster film Petualangan Sherina, poster film Jun dan Kopi, dan sebagainya. Yang keenam, poster layanan masyarakat, poster yang berisi program pemerintah atau berisi himbauan dan ajakan kepada masyarakat untuk melakukan kebaikan bersama. Misalnya, cintai bumi, berarti kita semua diajak untuk mencintai bumi dengan melestarikan alam, menjaga sumber daya alam, tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi tingkat polusi, dan sebagainya. Contoh yang kedua, ajakan untuk menghemat air. Lalu poster yang ketiga, ajakan untuk melindungi satwa langka. Kemudian ada ajakan untuk menjauhi narkoba karena narkoba dapat membunuh siapapun penggunanya. Dan masih banyak lagi poster layanan masyarakat lainnya ya. Sekarang kita akan melihat syarat poster yang baik. Yang pertama, mampu menarik minat halayak ramai, masyarakat luas dengan sekali melihatnya saja. Karena komposisi gambar, tulisan, bentuk huruf, jenis huruf, dan pewarnaan dibuat semenarik mungkin. Sedemikian rupa sehingga poster tersebut seolah-olah seakan-akan berseru, "Hai, lihatlah aku," seperti itu. Dan yang ketiga, syaratnya mempergunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami. Susunan kalimat poster singkat, padat, dan jelas. Juga isi poster meninggalkan kesan dan mudah diingat oleh pembacanya. Media poster harus mempergunakan bahan yang tidak mudah rusak atau robek, dan ukuran poster sebaiknya disesuaikan dengan tempat atau lahan pemasangan serta target pembaca. Langkah-langkah membuat poster. Untuk membuat poster, yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan tema poster dan tujuan poster. Yang kedua, rumuskan isi pesan yang ingin disampaikan dalam kalimat singkat, padat, jelas, menarik, unik, dan mudah diingat. Misalnya, orang bijak bayar pajak. Ada rima sehingga orang mudah ingat. Kemudian pilih media poster yang tidak mudah rusak, jenis kertas atau kainnya, dan ukurannya. Buat gambar yang unik, menarik, dan sesuai dengan tema serta target pembaca poster. Kemudian, memadukan gambar, tulisan, bentuk huruf atau fontnya, dan pewarnaan semenarik mungkin. Pertegas, dibuat lebih mencolok dengan highlight, misalnya bagian yang paling penting dalam poster itu dipertegas. Contohnya, diskon hingga 70%. Nah, ini bagian ini diperjelas. Jauhi narkoba, itu juga dipertegas, dan sebagainya.
Sudah ya, terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa kembali dan salam sehat selalu.